1, 2, 3, aku kuat. Halo adik-adik, welcome to Blessing for Kids. Coba tebak ya, hari ini Kak Marsyal mau buat bentuk apa? Tada, balonnya sudah jadi. Ya, nanti kita pakai ya karakter ini untuk firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, berkati ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti, bahkan tolong kami, supaya kami juga dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, hari ini adik-adik Kak Marsyal mau cerita bahwa suatu hari ada seorang laki-laki. Nah, ini laki-lakinya yang tadi kita sudah buat ya. Namanya adalah Simpson. Namanya siapa? Simpson. Simpson ini dipilih oleh Tuhan dan dia ini adalah seorang yang kuat. Seorang yang apa? Kuat. Dia ini diberikan kekuatan oleh Tuhan dan Tuhan bilang bahwa rambutnya Simpson ini tidak boleh dipotong karena disinilah letak kekuatan dari Simpson. Kalau rambutnya dipotong, nanti Simpson jadi lemah. Nah, suatu hari adik-adik ada seseorang yang ingin menangkap Simpson. Nah, nih ya, Kak Marsyal tunjukin ya. Jadi ada orang Filistin. Nah, ini orang Filistinnya. Orang Filistin ini adalah musuh dari bangsa Israel. Dia ini mau menangkap Simpson, tapi dia nggak tahu gimana ya caranya untuk nangkap Simpson. Akhirnya dia ini membuat suatu rencana jahat. Dia panggil seorang perempuan, namanya ada Delila. Nah, ini perempuannya. Lalu dia kasih tahu gini, "Hey Delila, aku mau kamu untuk bertanya kepada Simpson, apa sih sebenarnya rahasia kenapa Simpson itu begitu kuat? Nanti aku kasih kamu uang." Kata orang Filistin itu begitu sama Delila. Lalu Delila berkata, "Oke, aku setuju. Nanti aku akan cari tahu apa rahasia Simpson kenapa dia menjadi sangat kuat." Oke, akhirnya mereka pergi adik-adik. Satu ketika adik-adik, si Simpson si Simpson gitu ya, dia kan ketemu ya sama si Delila. Nah, terus si Delila ini nanya, "Hai Simpson, aku mau tanya dong sama kamu, kenapa kamu itu bisa sangat kuat? Apa sih rahasianya?" Awalnya Simpson ini nggak mau kasih tahu, tapi si Delila ini terus memujuk, "Ayolah Simpson, kasih tahu aku apa rahasianya, kenapa kamu itu begitu kuat." Terus akhirnya adik-adik Simpson ini karena dia terus-menerus digoda, terus-menerus dirayu sama si Delila, akhirnya dia kasih tahu, "Hai Delila, aku tuh sebenarnya adalah seseorang yang dipilih oleh Tuhan dan rambutku ini tidak boleh dipotong. Kalau rambutku ini dipotong, maka aku akan menjadi lemah, kekuatanku akan menghilang." Akhirnya Simpson kasih tahu adik-adik rahasianya kenapa dia menjadi sangat kuat. Akhirnya setelah Delila tahu rahasia dari si Simpson ini, Delila pun kasih tahu sama orang Filistin bahwa si Simpson ini rahasianya ternyata ada di rambutnya, seperti itu. Akhirnya adik-adik ketika Simpson lagi istirahat gitu ya, lagi bobo gitu ya,
gitu ya, lagi bobo, si Delila ini panggil orang. Aku mau panggil orang untuk potong rambutnya Simpson. Gitu loh adik-adik. Jadi akhirnya ada orang yang datang, terus bawa gunting. Nih guntingnya gede banget adik-adik. Tuh guntingnya gede ya. Nah, dipotong rambutnya Simpson adik-adik ketika Simpsonnya lagi tidur. Terus adik-adik setelah rambut Simpsonnya itu dipotong, Delila bilang, "Hei Simpson, Simpson, ayo bangun, ada orang Filistin yang mau menangkap kamu." Gitu ya. Terus adik-adik, si Simpsonnya ini pas bangun, dia kayak gini adik-adik. Ah, mana orang Filistin itu? Wah, orang Filistinnya datang adik-adik. Wah, kamu Simpson, kamu aku tangkap. Terus matanya dicungkil adik-adik. Akhirnya karena rambutnya sudah dipotong, Simpson sudah kehilangan kekuatannya adik-adik. Akhirnya Simpson ditangkap sama orang Filistin ini. Sini kamu ikut aku. Akhirnya adik-adik Simpson dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan Simpson itu dijadikan tontonan. Banyak orang yang mengetahui Simpson. Simpson dijadiin bahan bercandaan. Tahukah adik-adik? Suatu ketika rambutnya Simpson itu kan pasti kan bertumbuh ya, terus bertumbuh dan bertumbuh. Jadi Simpson rambutnya yang sebelumnya dipotong terus mulai tumbuh kembali. Satu ketika adik-adik orang-orang Filistin ini mengadakan suatu pesta di suatu tempat namanya kuil gitu ya atau tempat. Terus di tempat itu mereka mengadakan pesta untuk menghina Tuhan. Jadi ini orang-orang Filistin kumpul, ya kita menang, kita telah mengalahkan Simpson, kayak gitu. Terus akhirnya orang-orang Filistin ini mengadakan pesta untuk menghina Tuhan. Boleh nggak sih menghina Tuhan? Nggak boleh ya, tapi orang-orang Filistin melakukan hal seperti itu. Lalu Simpson pun akhirnya dipanggil adik-adik ke tempat pesta tersebut. Simpson dipanggil nih dari penjara. Simpson, panggil Simpson, mana Simpson? Datanglah Simpson adik-adik. Simpsonnya datang. Rambutnya kan udah tumbuh lagi ya, seperti itu. Tapi matanya tidak bisa melihat karena sudah dicungkil. Terus akhirnya si Simpson ini dia waktu datang ke pesta itu adik-adik Simpson doa sama Tuhan, Tuhan tolong berikan aku kekuatanmu, aku mau kembali kuat. Seperti itu adik-adik. Simpson doa sama Tuhan dan Tuhan dengar loh doanya Simpson. Tuhan kasih lagi kekuatan sama Simpson dan akhirnya Simpson itu dia merobohkan tempat di mana orang-orang Filistin waktu itu berpesta. Jadi tempat itu menjadi rubuh adik-adik dan banyak orang musuh-musuh dari orang Filistin itu akhirnya dikalahkan. Wah, dari kisah ini kita bisa belajar ya adik-adik bahwa Tuhan adalah pribadi yang mendengar doa dan memberikan kekuatan bagi Simpson. Nah, kita juga percaya bahwa ketika kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan dapat memberikan kita kekuatan untuk dapat menghadapi segala keadaan ya. Nah, kita mau baca ayat hafalan dulu ya adik-adik. Yuk kita buka Alkitab kita dari Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Kak Marshall bacakan ya buat adik-adik semua. Dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita percaya Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan bagi kita. Dan ketika kita meminta kekuatan dari Tuhan melalui doa, maka Tuhan Yesus pasti akan memberikannya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan
dalam hidup kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami kuat menghadapi segala hal. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Once again, terima kasih ya adik-adik sudah mau dengerin firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin mencintai Tuhan Yesus. Happy Sunday and God bless you.